Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah dan biarkan kami diubah dan diberkati. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, silakan tutup. Kita akan mulai belajar pagi ini tentang Abraham. Saya berdoa Tuhan akan memberikan semua kita bukan hanya knowledge, tapi Tuhan memberikan kepada kita kenal dengan Dia secara pribadi. Mari kita buka firman dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Lihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Seringkali kita memulai dengan kejadian, tapi hari ini saya mau ajak Anda lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Rasul 7 ayat pertama sampai dengan keempat. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Perhatikan, kalau Anda baca, ini merupakan perkataan yang keluar dari mulut Stefanus. Dan pada waktu itu dia dihadapkan kepada mahkamah agama. Tapi roh Tuhan berkuasa atasnya. Kemudian bagian dari apa yang dia ucapkan inilah yang sebetulnya memberikan akan satu tambahan informasi buat kita akan apa yang sebetulnya dialami oleh Abraham. Dia mengatakan pada waktu Abraham masih di Ur Kasdim, dia berkata bahwa Allah yang maha mulia telah menampakkan diri kepadanya. Istilahnya Allah yang maha mulia atau the God of Glory, ini merupakan istilah yang sangat spesial bagi orang Yahudi. Sebab istilah dalam perjanjian lama yang dipakai the God of Glory itu menunjuk kepada Allah sebagai Mesias atau Sang Juru Selamat. Kalau Stefanus berkata the God of Glory menampakkan dirinya kepada Abraham, maka sebetulnya dia mau berkata yang tampil menampakkan diri di depan Abraham sebetulnya siapa saudara? Yesus sendiri. Karena itulah Tuhan pernah juga mengatakan, Abraham bersukacita melihat akan hari-hariku. Jauh sebelum orang menyadarinya, Abraham sudah bertemu dengan Yesus. Karena itulah ketika dia beriman, dia dibenarkan oleh Tuhan. Sebab imannya kepada siapa? Yesus yang menampakkan diri kepadanya. The God of Glory itu bagi orang Yahudi merupakan istilah yang dipakai untuk bicara tentang pribadi Yesus sendiri. Yang menarik adalah bahwa Allah yang maha mulia, the God of Glory, Alkitab mengatakan dia menampakkan diri kepada Abraham. Saya berdoa, kalau boleh tentu setiap orang Kristen boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Tapi ternyata kan memang tidak, saudara. Tapi at least roh kita mengalami perjumpaan dengan rohnya. Waktu kita mulai lahir baru, roh kita berhubungan lagi dengan roh Tuhan. Tapi Abraham punya pengalaman yang sangat spesial. Dia bertemu dengan the God of Glory, Allah yang maha mulia. Tahun 91, saudara. Itu masa di mana kalau Anda pernah frustrasi, saya pernah frustrasi.
Bukan karena pelayanan sedang hancur. Tahun itu kami mengalami akan sesuatu yang dahsyat secara manusia. Pelayanan saya berkembang, saya keliling ke seluruh Indonesia, kemana-mana saya pergi. Saya bahkan ke berbagai negara. Dari tahun-tahun itu mulai banyak saya berkeliling ke berbagai negara. Tapi dalam hati yang paling dalam, saya sadar ada sesuatu yang hilang dari hidup saya, yang saya tidak tahu itu apa. Padahal apa yang saya nikmati pada waktu itu adalah impian dari banyak orang. Sampai satu hari, saudara, saya diundang ke Jakarta. Dan tahun itu ada begitu banyak persekutuan doa di Indonesia, terutama di Jakarta, seperti jamur di musim hujan. Banyak sekali. Sekarang banyak gereja. Dulu banyak persekutuan doa. Satu hari ketika saya datang ke sebuah persekutuan doa, di depan pintu itu ada meja kecil, dan di atas meja ditaruh beberapa brosur undangan untuk ikut dalam persekutuan doa masing-masing. Jadi hadirilah, ya toh datanglah, begitu kan? Persekutuan doa ini, pembicara ini. Nah, ketika saya lihat di meja itu yang ditulis dengan huruf kapital besar dan tebal. Nama siapa? Pembicaranya. Itu berjajar 5 atau 6 atau 7, saya lupa itu. Berjajar begitu, ditumpuk. Begitu orang masuk, ya diharapkan orang ambil, dia pilih yang mana yang dia mau suka untuk dia datangi. Ketika saya lihat pemandangan itu, saudara, saya berasa begini. Kok kayak barang dagangan ya? Gitu. Orang nawarkan produknya. Dengan berbagai merek sebetulnya. Yang diekspos paling kuat. Nama pembicaranya. Dan unfortunately, satu di antaranya nama saya di situ, saudara. Jadi saya merasa kayak barang dagangan. Saya khotbah dengan hati agak kacau terus terang. Saya resah sebetulnya. Karena saya berkata, Tuhan, ini orang datang karena Engkau atau karena pendeta-pendeta ini termasuk atau karena saya. Mereka mau cari Tuhan atau cari orang bicara. Susah dibedakan. Semua berkata, Tuhan. Kenyataannya yang diekspos keluar siapa? Manusia. Sekian waktu kemudian saya harus kembali ke Jakarta lagi. Malam sebelum berangkat ke Jakarta saya baca koran Suara Pembaruan. Saya baca koran. Pada halaman tertentu itu iklan kebaktian. Banyak persekutuan doa mengiklankan acara mereka. Dan yang dicetak dengan huruf kapital tebal adalah nama pendetanya, pembicaranya. Saya lihat 3, 4, atau 5 mungkin. Dan nama saya ada di situ lagi. Saya buka, saya bilang, barang dagangan. Gitu? Anda seperti orang buka restoran. Makanlah di tempat saya. Ini ada nasi pecel Madiun. Gitu ya. Yang Surabaya berkata, rawon Surabaya. Ambarawa nggak mau kalah. Punya apa ya Ambarawa ya? Tempe goreng Ambarawa misalnya gitu. Ya, soto Betawi. Jadi orang ditawari sesuatu, produk. Datang. Orang mau dicoba untuk ditarik apanya? Rasa ingin makannya tuh dengan begitu banyak tawaran. Saya merasa ini barang dagangan. Padahal pada waktu itu, saudara, kaset sudah terjual banyak. Banyak sekali. Setahun pada waktu itu. Pada waktu itu sudah 12.000 kaset yang terjual setahun. Sekarang tentu lebih, saudara. Sekarang sudah puluhan ribu setahun. Atau mungkin sudah tembus 100.000. Tapi itu bukan urusan saya, urusannya orang media. So, secara manusia, saya dapatin semua yang orang impikan. Orang-orang yang masih mau jadi penginjil, yang ingin popularitas, ingin apapun, you name it. Secara manusia di tangan saya. Tapi saya tidak bisa memungkiri ada yang resah di dalam saya. Apanya itu? Rohnya. Itu roh, saudara. Itu resah di dalam.
Belakangan saya sadar. Kayak dia ngomong gini, nggak gitu caranya. Nggak gitu. Itu maumu sendiri. Nggak gitu caranya. Memang itu bagus. Nggak gitu caranya. Tapi saya nggak bisa mengartikulasikannya. Dia resah di dalam. Bum, bum, bum. Wah, ngeri sekali, saudara. Sampai satu hari, seseorang ngajak saya ke KKR-nya Benny Hinn di Toronto. Saya bilang, saya kagak punya duit. Karena kami baru beli gedung yang sekarang kami pakai, gereja yang kami pakai sekarang. Belum lunas lagi. Itu pun another story, nanti saya cerita. Kita pernah bangkrut, betul saudara. Dan itu gedungnya ada di disita bank. Lalu kemudian, singkat cerita, Tuhan gerakkan satu orang teman saya di Jakarta. Saya dibayarin. Saya, istri saya sama anak saya. Yang paling gede, Nesya. Masih kecil dia waktu itu, umur mungkin 5 tahun, saya lupa. Terus kami berangkat. Bersama dengan saya ada satu hamba Tuhan. Terkenal, orang Jakarta. Sebut nama Anda mesti pernah dengar beliau. Ikut dengan saya. Jadi kami pergi, berlima saya lupa. Ini orang juga dibayari orang. Ikut. Sampai di Toronto, saya disambut oleh teman saya, gembala sidang di gereja di sana, Pendeta Joe Sudirgo. Kasih tempat nginap yang baik, rumah jemaatnya. Terus dia ngomong sama saya gini, Petrus, kamu sampai di Toronto harus lihat Niagara Falls katanya. Tahu Niagara Falls, air terjun itu yang gede, yang terkenal. Lalu kemudian saya bilang, ya oke lah. Jadi pagi berangkat, saudara. Tapi saya diberitahu gini, jam 1 harus sampai di gedung, namanya Maple Leaf Garden di tengah kota Toronto, di downtown Toronto. Itu bulan September 92, saya masih ingat. Kalau nggak salah tanggal 24 dan 25, kalau tidak salah. Tapi itu di Maple Leaf Garden bulan September. Saya bilang, loh kebaktian jam berapa? Jam 7 malam. Saya harus tiba di gedung jam berapa? Jam 1. Wah, saya bilang, nggak masuk akal. Saya bilang, datang jam 6 deh. Itu kayak orang Indonesia tuh, gitu. Jam 6 kebaktian, 6:04 datang, gitu. Masuk dengan tanpa rasa bersalah. Kalau sudah mulai kebaktian, ngomong apa? Oh terlambat ya saya. Loh, tahu terlambat, tanya lagi saudara. Nekat apa saudara? Nanti terlambat kebaktian, gak dapat tempat, marah. Gereja gak nyediain tempat buat saya. Itu yang terjadi kan? Kebaktian jam 7, saudara. KKR-nya Benny ini. Jam 1 suruh standby siap di gedung. Tapi saya gak mau argumentasi lah. Saya bilang, oke, saya siap. Jadi ke Niagara Falls, foto, selesai, pulang. Teman saya ini pendeta bilang, Petrus, saya ini kan susah keluar negeri. Kamu lebih sering. Tunggu sebentar loh. Saya bilang, maaf. Saya dibayarin orang untuk KKR, bukan piknik. Nanti aku keliru dengan Tuhan. Lalu, berangkat. Makan saya kagak sempat. Saya masih ingat. Kita beli Kentucky Fried Chicken. Bawa di mobil, dimakan di mobil. Jam 1 sampai diberitahu kamu nanti masuk gerbang yang gerbang ke-6, ada 6 gerbangnya. Yang 1-5 dipakai untuk pengunjung biasa, 6 itu gerbang panitia, choir masuk di situ. Jam 1 saudara, saya sampai di Toronto, di downtown Toronto, kaget saya. Itu orang sudah ribuan antri di luar. Bis sudah puluhan masuk dari Buffalo, dari New York. Wah masuk sudah puluhan. Dan saya lihat ribuan saudara. Dingin, anginnya banyak. Dan itu orang antri, sebagian duduk di kursi roda, kedinginan. Saya diberitahu teman, Pak, itu orang dari tadi malam di antri. Pakai sleeping bag, tidur di depan pintunya. Dan gak dibuka sampai nanti jam 5 atau jam 6. Jam 6 baru dibuka pintunya. Jadi mereka masih nunggu sekian jam lagi dari tadi malam. Saya bisa bayangin. Saya lihat gitu tuh, waduh, saya nangis saudara. Saya bilang, Tuhan itu mulia. Gitu. Kebanyakan gereja kan nunggu jemaat. Gitu. Sudah ditunggu gak datang lagi saudara. Ternyata pindah gereja lain. Kesian gembala-gembala hari ini. Saya bilang, kapan Tuhan? Engkau begitu mulia. Sampai orang desperate ingin engkau. Hari itu pertama kali sejarah hidup saya. Saudara. Saya lihat orang antri panjang ribuan. Ribuan itu tiap pintu. Saudara. Panjang mereka antrinya. Berjam-jam. Dan saya diberitahu baru nanti jam 6 Pak. Mereka bisa masuk. Saya bisa bayangin.
Lari saya saudara ke gerbang nomor 6. Sudah dibuka. Hanya yang pakai badge, choir, panitia boleh masuk. Kami nggak pakai apa-apa. Nggak ada badge apa-apa. Nekat masuk. Saya pikir daripada ngantri gua sikat masuk sini. Diberitahu begitu. Lalu tegah panitia. Loh, Anda dari mana? Saya bilang, orang Indonesia. Oh iya, dari berbagai negara ini seluruh dunia ke sini. Jadi nggak istimewa Indonesia itu. Wah, harus istimewa, saya bilang. Saya jauh-jauh saya berkata. Dari seluruh dunia. Nggak ada yang spesial buat kami. Tapi yang menarik adalah begini, saudara. Saya ngomong gini. Kamu ngerti nggak sama orang ini? Jadi direktur Krusetnya Beni ini. Oh iya, ada di dalam. Cek ke dia, nama kami di sana. Wah, nggak percaya. Cek. Kalau benar, kamu tolak kami, kamu tanggung jawab. Loh, dia kan takut juga. Kalau iya, kalau benar. Ternyata betul, saudara. Dia telepon di belakang, cek. Ini ada orang Indonesia. Suruh masuk. Dia bilang, benar juga. Masuk, saudara. Serombongan masuk. Pertama nggak bisa duduk depan dulu. Taruh di samping. Nunggu. Kosong gedungnya. Kosong. Tapi kita bersyukur daripada kedinginan di luar, di dalam juga dingin. Kenapa? Itu tempat untuk ice skating ternyata. Jadi itu kasih lapisan kayu, bawahnya itu es. Di luar dingin, dalam dingin juga, saudara. Tapi mending terhormatlah duduk lumayan, saya bilang. Kira-kira jam 4, baru jam 4, saya dipanggil. Saya sama teman saya, Josu Dirgo, dikasih tempat di baris nomor 2 saya. Tempat nomor 2. Wah, duduknya nyaman sekali. Saya bawa anak dari istri saya sama yang lain, pinjarnya taruh di samping. Tapi nggak terlalu jauh lah, takut kalau anak ganggu. Saya bilang, kamu belum kenal anak saya. Tapi dia bilang, ini aturannya, anak taruh di sana. Jadi nggak apa-apa lah, saya bilang, kamu perlu ke sana. Jadi, ya itu anak saya sampai sekarang masih ingat apa yang dialami di Toronto. Sampai sekarang. Sebab pada waktu ditiup oleh Beni ini, dia kan digendong sama teman saya. Mentalnya bareng. Sampai sekarang dia masih cerita. Nah, apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itu, duduk saya. Wah, saya bersyukur. Duduk. Belakang saya kosong semua. Nggak ada apa-apa. Jam 5 sore, paduan suaranya baru mulai latihan. Belum sungguh-sungguh nyanyi, baru latihan. Mereka sudah kumpul. Saya pikir, wah, ini terhormat ini. Cuma berdua dinyanyikan ini sama kornya ya. Lumayan, saudara. Jadi paduan suara kumpul. Dan saya masih ingat lagunya. Nothing is impossible if you put your trust in God. Tidak ada yang mustahil kalau engkau taruhkan harapmu kepada Tuhan. Itu kan nyanyi kan sekali dirubah kan. Waktu mereka mulai nyanyi, nothing is impossible. Saya ngomong jujur, saya tidak mengada-ada. Saya lihat seperti kayak liquid kayak minyak turun dari atas. Baru sekali nyanyi itu kayak liquid turun. Anda tahu? Saya sama teman saya ini gedenya sama juga. Duduk di depan. Itu kor lagi latihan. Begitu itu kayak liquid turun. Kami berdua itu bisa nangis sendiri. Tidak ada orang ngapa-ngapain. Bingung, kita kok nangis ya katanya. Tapi sungguhan serius, saudara. Tuhan. Itu powerful. Di situ saya mulai kenal. Ini loh yang namanya hadirat Tuhan. Seringkali kan kalau kita dengar hari ini kan orang klise banget ya. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Masuknya kapan kagak tahu, keluarnya ntar kapan kagak tahu. Karena saya ngomong sih, karena kebiasaan. Di situ saya pertama kali kenal hadirat ya, dengar itu. Tuhan itu kan gini, kehadiran Tuhan itu dua. Satu, dia hadir sebagai Allah yang omnipresence, yang maha hadir. Dimanapun Anda berada, di tempat paling jorok sekalipun, Allah itu omnipresence. Anda mau ke kutub sekalipun, dia itu Allah yang maha hadir, omnipresence. Tapi buat anak-anaknya, Tuhan menjanjikan kehadiran yang lain. Apa itu? Dia berkata, 2-3 orang berkumpul sehati dalam namaku. Apa dia bilang? Aku ada di tengah-tengahmu. Nah, itu pengalaman kedua yang namanya His manifested presence atau hadirat yang dinyatakan. Ya, kalau
dia maha hadir, tidak perlu Yesus janji kayak begitu. Tapi dia menjanjikan sesuatu yang lain, yaitu hadirat yang dimanifestasikan. Dan ini yang Anda harus perhatikan. Waktu saya lihat itu, saya dijamah Tuhan, saya bilang, saya ngomong gini, ini yang hilang dari hidupku selama ini. Saya bilang, Tuhan, aku terlalu banyak bicara tentang Engkau, tapi aku gak pernah ketemu dengan Engkau sendiri. At least rohku ketemu, tapi kesadaranku tidak pernah ketemu dengan Engkau sendiri. Hari itu di Toronto jam 5 sore, saudara. Gara-gara kornya latihan lagu itu, kena dari saya. 2 jam saya nunggu dengan enak sekali dia nyanyi lagu-lagu, cuma ini air mata terus yang keluar. Nggak tahan. Jam 6 gerbang dibuka. Begitu dibuka, itu ribuan orang kayak semut masuk, penuh dalam sekejap, setengah jam, penuh. Ruangan sepi dalam setengah jam, penuh. 6:30 sudah ribuan orang lagi ditolak di luar, tidak bisa masuk. Memang Amerika dan Barat beda dengan Indonesia. Indonesia ada ruangan sejengkal aja masukin, sana nggak bisa. Dia tanya, kamu berapa orang? Karena itu berurutan dengan safety, ya toh. Kalau ada kebakaran, keluarnya pintunya cukup nggak, itu semua ditata begitu. Penuh. Jam 7 mulai ibadahnya. Nggak lama Benihinya keluar. Dan aku pikir ini orang memang punya gaya sendiri ya. Kita nggak usah tiru-tiru dia. Kecuali ada karunia seperti dia ya boleh. Dia ngajak nyanyi, nyembah, nggak banyak ngomong. Nyembah. Tapi itu bisa dibawa begitu Pak. Sampai di titik tertentu, dia bilang, Tuhan di tengah-tengah kita. Terus dia bilang, yang sakit tumpang tangan bagian yang sakit. Dia sembahyang, sederhana sekali doanya. Selesai, dia bilang, kamu cek sekarang tubuh. Yang tidak bisa digerain. Pokoknya buat yang tidak bisa kamu buat karena sakitmu sekarang. Dan ternyata kaunselornya sudah gerak. Terus saya bilang, yang sembuh maju ke depan. Saya saksi malam itu, saudara. I think belasan orang yang pertama maju sambil dorong kursi roda mereka sendiri. Belasan. Saya pernah lihat puluhan, saudara, dalam satu kebaktian. Seringkali cuma 1-2 yang gitu. Belasan dorong sendiri. Waduh, luar biasa. Kesaksian. Kami diberkati. Besoknya seminar, saya ikut lagi. Malamnya ikut lagi 2 kali. Malam terakhir, Roh Kudus landa kami luar biasa. Kami pulang berang, saudara. Itu belum Toronto Blessing. Bingung, goyang. Untung kami naik taksi. Teman saya bilang ini, untungnya Petrus kita naik taksi. Kalau tidak, gue mabuk nih. Nggak bisa. Orang dunia di Toronto skeptik. Sopir taksinya bilang, ada apa sih? Saya baca di koran kok ini tuh tukang nipu ya. Teman saya marah. Dia bilang, kamu jangan ngomong begitu. Dia cerita apa yang terjadi. Bengong supir taksinya. Begitu ya. Jadi koran salah ya? Salah. Luar biasa ya. Kita malah bisa nyindir ke supir taksinya. Ya 2 orang aneh mabuk. Malam itu saya nginep di rumah teman saya. Kami tidur di basement. Dia punya ruangan basement yang beberapa kamar. Saya praktis semalaman tidak bisa tidur, saudara. Saya bilang begitu, Tuhan. Ini orang kan juga nyembah Yesus yang sama. Seperti saya. Kok bisa ya? Wow, Tuhan bisa. Dia nggak teriak-teriak, nggak khotbah, saudara. Nyembah. Jadi nggak ada peninggian diri untuk dirinya. Dia nggak tumpangi tangan orang. Setelah pada sembuh, nah itu dia mainin di mimbar tuh, gitu segala macam, orang jungkir balik di mimbar setelah sembuh. Tapi ketika sembuh, dia nggak ngapa-ngapain. Dia di mimbar, nggak jamah orang. Kalau suaranya diam semua, siapa yang kerja dong? Roh Kudus kan? Nggak bisa. Semalaman saya struggle. Aku kan juga hamba-Mu Tuhan. Ini kok macet di sini. Itu kok bisa begitu? Loh,
Saya tidak minta semua sama kayak dia. Ya toh? Allah memberikan kita masing-masing tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Allah juga memberikan kita masing-masing karunia seperti yang dikehendakinya. Tapi mestinya kan kata kita ini kan powerful. Bukankah kita berkata dia memberikan kepada kita roh yang without measure, yang tanpa dibatasin, yang tak terbatas. Semalaman susah gelisah saya. Kok bisa ini orang? Saya baca bukunya Good Morning Holy Spirit ya, baru muncul tahun itu. Saya baca, saya bilang ini apa sebetulnya? Dalam puncak pergumulan saya, kira-kira hampir jam 3. Tuhan ngomong sama saya. Dia orang yang tahu menyenangkan hatiku. Sehingga aku bisa leluasa kerja lewat hidupnya. Kalau engkau mau belajar menyenangkan hatiku, aku akan kerja lewat hidupmu juga. Wah, itu kayak revelation buat saya. Saya bilang, ini menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, tak lama saya pulang. Toronto, pulang ke Semarang. Pulang ke Semarang, teman-teman saya tanya, apa ini oleh-olehnya dari Benny ini? Mereka pengen dengar mujizatnya. Saya cerita. Yang paling kamu nikmati apa di sana? Saya bilang begini, yang paling saya nikmati, saya belajar satu hal yang paling basic. Mereka antusias, tanya apa itu? Ya, aku belajar menyenangkan hati Tuhan. Ketawa mereka. Oh, kalau itu kita sudah tahu, gak perlu ke Benihin, ya kan? Menyenangkan hati Tuhan, tahu kita. Banyak gitu. Saya ngomong juga jujur dengan mereka. Mungkin kalian tahu, cuma buat saya, baru kali itu saya tahu. Mereka ketawa, walau gitu mahal banget ke Benihin, menyenangkan hati Tuhan, wajib itu katanya. Ya sudah, semua orang mesti begitu. Kita ini seringkali merasa sudah tahu, tapi sebetulnya belum tahu. Beberapa hari kemudian, kita ada doa malam di gereja waktu itu. Dari pagi Tuhan ngomong sama saya gini, kamu puasa hari ini. Ya, saya puasa. Jam 5 sore, Tuhan ngomong sama saya, masuk kamar, kunci kamarmu. Jadi saya kunci kamar saya. Saya ngomong sama istri saya, aku gak mau terima tamu, aku gak mau terima telepon, aku mau sembahyang. Ya. Udah, saya masuk kamar, tak kunci. Duduk saya di karpet, sudah di bawah. Di kamar tidur. Sendirian. Saya nyanyi satu pujian dengan Tuhan. Saya nyembah. Dan ini tidak pernah saya lupakan seumur hidup saya. Dan ini yang mengubah hidup saya sejak hari itu. Saya nyembah Tuhan. Dan tiba-tiba itu cahaya lampu di kamar saya berubah. Totally change. Saya lihat figur itu kayak orang berdiri depan saya. Mulia sekali. Tapi cahayanya nggak tajam sehingga nggak tahan. Saya masih bisa lihat, tapi nggak lihat muka saya. Kayak figur di depan saya. Begitu itu muncul, kayaknya ya tulang saya hilang, tinggal daging. Nyandar saya di tembok. Kekuatan saya lenyap. Anda kalau baca kitab Daniel, saya baru sadar ini. Kayak hilang kekuatannya. Bisa melungkup kayak orang mati terus. Itu betul. Saya bilang dalam hati Tuhan, kalau ini lebih kuat mati, gua pasti mati. Nggak tahan juga. Dan di situ Tuhan bicara banyak dengan saya. Dia berkata gini, aku ini Tuhan yang punya kehendak, yang punya selera, ya, yang punya keinginan. Tidak semua yang kamu kerjakan, walaupun itu baik, semua itu sesuai dengan keinginan hati. Belajar menyenangkan hati Bapa seperti yang Dia mau. Nanti aku kerja dalam hidup. Detik itu, saudara, kayak ada yang pecah di kepala saya. Saya bilang ini, oh, Roh Tuhan itu pribadi ternyata. Dia bukan zat, dia bukan benda. Dia bukan cuma kayak minyak, dia juga bukan energi, bukan. Banyak orang membayangkan Roh Tuhan itu kayak energi. Salah. Dia pribadi.
Kalau Anda punya pengakuan rasuli dari gereja itu, percaya Roh Kudus itu pribadi sebetulnya. Cuma hanya understanding di otak. Sampai di sini mau ngerti, oh dia itu pribadi, punya perasaan, punya selera, dan punya kehendak, punya perasaan dia. Baru kebuka itu Firman berkata apa? Mendukakan Roh Kudus. Kok dia bisa duka? Sebab dia punya apa? Perasaan. Waduh, saudara, itu hari mengubah hidup saya. Saya bilang, kalau dia pribadi, ternyata pribadi. Memang pribadi. Tapi understandingnya sampai ke sini, saudara. Berat. Dan sore itu dia ngomong begini. Nanti di kebaktian tengah malam, jangan berikan mic kepada siapapun. Pimpin penyembahan dari awal sampai selesai. Dengerin yang aku perintahkan ke kamu. Lagunya apa? Dengerin. Nah nanti pada saat kamu naikkan pujian ini, dia sebutkan, suruh semua berdiri menyembah aku. Kamu akan lihat, aku akan turun dan bekerja. Anda bayangin, saya kayak anak kecil, saudara. Dijanjikan Tuhan seperti itu. Selesai, saya keluar kamar, waduh. Kayak dunia itu di kantong saya. Wah, ketemu Tuhan. Setelah sekian belas tahun, hari itu saya ketemu Tuhan. Anak saya sekian tahun kemudian bahkan ketemu Yesus. Terjadi. Jadi, peka dengan suara Tuhan. Ketemu langsung. Datangi berkali-kali. Dia bisa cerita soal malaikat segala macam. Tapi hari itu mengubah saya. Nah saya ini kayak anak kecil, lugu. Saya cerita-cerita kau teman-teman dengan antusias. Mereka bilang, ini orang gila ini. Ini kepengaruh Benihin ini. Ya tak? Saya mau beritahu saudara. Coba kalau bisa, Anda coba kalau bisa. Tiru dia. Paling dandanannya. Kalaupun Anda punya duit. Kok gitu Pak? Sebab berliannya banyak. Ditiru susah. Harus punya duit itu. Untuk tiru Benihin. Kalau enggak paling jasnya tiru-tiru putih. Rambutnya ada semir putih. Tapi kan enggak bisa. Bahasanya agak diarab-arabkan sedikit. Dia kan ada darah Arabnya. Terus kebaktian yang mana kan? Saya dari awal. Setiap lagu dia beri. Ini. Karena rupanya begini saudara. Dengerin ya baik-baik. Kadang-kadang kita ini sama sekali tidak punya perasaan terhadap Tuhan sendiri. Contoh nih. Saudara ya, Anda kan sekian banyak ini. Masing-masing pribadimu kan punya selera. Betul nggak? Ya. Ada orang yang tidak bisa misalnya pakai tangan panjang. Nggak enak Pak. Saya nggak tangan pendek. Tangan panjang nggak enak. Saya kalau mengasihi saudara, tidak akan paksa Anda. Tangan panjang ya. Harus. Jangan dilepas sampai tidur, pakai terus. Itu kan nggak punya perasaan Anda. Tahu bahwa itu menyiksa Anda, tetap saya berikan. Anda misalnya ya, dengan anakmu aja. Kalau Anda punya anak, pokoknya seminggu ini makannya adalah sayur lodeh terus. Tidak ada perubahan. Pagi, siang, malam, sayur lodeh. Nanti muka keluargamu kayak sayur lodeh semua. Itu kan sebetulnya orang nggak punya perasaan. Gitu. Tidak menghormati selera masing-masing orang. Betul nggak? Dengan Tuhan itu kita begitu. Coba nyanyi misalnya. Wah, yang lagi ngetren lagu apa ya? Gitu. Yang lagi enak lagu apa? Sama sekali orang tidak peduli. Bapak itu ingin apa? Loh, Anda kan memberikan pujian itu kepada siapa? Tuhan. Tuh, Anda ingin memberikan yang menyenangkan dia itu bukan? Anda usahanya dulu dong. Engkau mau apa Tuhan? Tapi kita tidak peduli. Pokoknya gua senang ini. Anda suka tidak suka terserah engkau. Pokoknya gua nyanyi seru. Itu kan Anda tidak peduli perasaannya. Orang tidak pernah mau belajar. Dari hal kecil sampai hal besar. Mencoba menyenangkan hati Tuhan dalam anugerahnya. Tapi itu hari itu saya ngomong lagunya ini. Lalu terakhir sebelum itu dia ngomong gini. Sekarang
suruh mereka berdoa syafaat. Ya omongin saudara, sudah diomongi begitu, rasa sungkan tetap keluar saudara. Betul roh nabi-nabi tunduk pada nabi-nabi. Nabi-nabinya itu siapa? Jiwa. Makanya Allah tidak salibkan ya, ganggu saudara. Itu mic saya serahkan ke teman saya yang sudah tahu cerita saya. Dan mungkin dia ini merasa, wah ini hadiratnya luar biasa. Saya nggak tahu yang di pikirannya dia. Dia berkata gini, mari berdiri saudara. Saya hanya minta dia untuk doa syafaat. Terus dia berkata, mari naikkan lagu ini, urapan Allah. Itu yang Roh Kudus bilang. Nanti kamu nyanyi lagu ini, waktu itu suruh mereka berdiri nyembah aku. Nanti aku lawat mereka. Dia rupanya mungkin di pikirannya. Sekarang waktu itu saya nggak tahu di pikirannya apa. Atau dia mau mendahului atau I don't know. Mari berdiri, nyanyikan lagu urapan Allah. Dinyanyikan beberapa kali, tidak terjadi apa-apa. Bahkan itu hadiratnya makin berkurang. Saya panik saudara. Saya bilang, Tuhan mana? Karena lagu ini mana? Nggak ada apa-apa. Dan detik itu Tuhan ngomong sama saya gini. Siapa yang suruh serahkan mic itu kepada orang lain? Saya kaget saudara. Sadar, sungkan bisa mengatasi roh Tuhan. Jangan berkata, oh ketemu Tuhan Pak, mesti Bapak taat terus. Belum tentu. Saya kenal satu orang saudara, pernah dibawa Tuhan, dibawa rohnya. Dan waktu dia kayak dibawa dalam pengalaman kematian begitu, dia mau dibuang ke neraka. Setelah balik ke dunia, apakah sungguh-sungguh? Tidak. Sampai sekarang, menurut saya terhilang. Sudah mengalami, tetap nggak bisa. Jadi itu tidak masalah, Anda ketemu setan loh Tuhan, tidak masalah. Ini problem di jiwa kita, pikiran perasaan kehendak manusia kita. Saya kaget pembelaan Tuhan. Saya bilang, sorry ya, saya ambil lagi mic-nya. Anda kalau sungkan, Anda mesti bayar harganya. Dengan sangat tidak sungkan ngambil mic dari tangan orang lain. Bayar harganya. Lalu kemudian saya bilang, Tuhan ampuni aku. Apa yang harus aku buat sekarang? Dia bilang, naikkanlah, nyanyikan lagi lagu tadi. Sudah Tuhan, 2 kali, nggak ada apa-apa. Dia bilang, nyanyikan lagi. Saya bilang, ayo nyanyi lagi saudara. Sekali nggak ada apa-apa. Tapi sudah mulai berubah tuh atmosfernya. Dia bilang, lagi. Saya bilang, lagi saudara. Nyanyi lagi. Belum sampai selesai. Lagu itu dinyanyikan 2 kali. Belum sampai selesai. Itu kayak angin masuk. Kami pakai di tempat kecil, di kota kecil. Tiba-tiba, saya kaget sekali. Orang teriak, saya buka mata kaget. Itu orang satu yang bergeletak di sebelah saya. Beberapa kelepasan, geletak-geletak sendiri. Tidak ada orang jamaah. Luar biasa. Saya berhenti, saya pun nangis. Saya bilang, Tuhan, aku belajar sesuatu. Itu pun orang masih skeptik. Nah ikut-ikut Benhin. Kita tidak pernah bisa mendikte Roh Kudus, saudara. Anda kalau mau silakan tiru. Nanti kondisinya orang begini-begini. Kata, kok nggak jatuh-jatuh ya saya ini nyamuknya banyak ini. Ya kan saudara? Nothing happen. Mana bisa Anda create seperti itu? Saya nggak tahu apa terjadi. Bisa ya? Sejak itu ada yang berubah di sini, saudara. Karena saya menyadari ternyata dia pribadi, dia person. Abraham mengalami, dia bertemu dengan the God of Glory. Lalu tahun 97, setelah 5 tahun berlalu, dan sejak hari itu memang Tuhan kerja di tengah kami. Sejak itu saya tahu dia pribadi. Sejak itu kenikmatan yang paling besar adalah bergaul dengan Tuhan sendiri. Apa yang terjadi, saudara? Ketika saya pindah ke rumah baru, Ibu Nanik di Cirebon itu mampir ke rumah saya dengan timnya rame-rame. Lalu dia mendoakan rumah kami. Dia ikut senang, ikut sukacita. Dia mendoakan. Terus dia
dengar Tuhan bicara. Nah, Ibu Nani itu kalau nyampaikan firman pesan Tuhan, itu dia dengarnya audible. Bukan dengar di sini, dengar di telinga. Kayak orang mau dibisi, dia ngomong. Dia berkata gini, Tuhan minta Bapak menyediakan kamar khusus untuk sembahyang ketemu dengan Tuhan. Dan dia bilang, tidak boleh dipakai untuk yang lain, kecuali untuk ketemu dengan Tuhan. Bahkan dia bilang, pembantu pun tidak boleh membersihkan kamar itu. Harus istrimu sendiri yang bersihkan. Saya nggak mengurangi apa yang beliau katakan. Dia berkata, sebab satu hari Pak, nanti Bapak akan ditemui Tuhan di tempat yang Bapak sediakan bagi dia. Saya nunggu cukup lama, setelah itu satu kamar saya sediakan. Tapi kemudian Tuhan berkati, saya beritalah di sebelah yang rumah kami beli, saya gedein rumah saya. Nah, waktu saya bangun yang rumah satu lagi itu, saya bilang, Tuhan, aku mau bangun satu kamar hanya untuk kami sembahyang, ketemu dengan Tuhan. Saya tetap bangun rumah doa, ruang doa di situ. Dan I think baru tahun lalu ya, yang terjadi. Saya lupa bulannya persisnya, tahun lalu. Luar biasa. Dan sejak itu terus terjadi. Setiap kali saya di ruangan itu, saya sembahyang, saya sendirian dengan Tuhan. Dan hari itu aneh. Saya lagi duduk. Aneh, ini kok berubah ya? Itu hadirat yang luar biasa. Itu bentuk kayak seperti kabut ya, muter. Dan dia bilang, setiap kali kamu sendiri dengan aku akan menyatakan diri. Itu merubah banyak. Amen. Semua yang kami alami, yang kami lewati, karena pekerjaan rohnya. Bukan karena otak brilian, bukan. Bukan semata-mata karunia, gift-nya besar, bukan. Tapi saya sadar, itu karena pengalaman perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Abraham mengalami the God of glory yang menampakkan diri kepadanya. Anda tahu setiap kali saya mengalami itu, yang muncul itu hati itu tambah, bilang, Tuhan, aku ingin Engkau lebih lagi dalam hidupku. Dan saya mau katakan kepada saudara, Dia Tuhan yang hidup dan Dia tidak mati. Dia Tuhan yang sama, yang bisa kerja menjamah hidup saudara. Ini. Saya yang ingin berdoa supaya saudara mengalami Tuhan dalam hidup. Tapi semuanya berubah. Lo bisa berkata ini bukan teori, ini realita seperti ini. Saya berdoa pagi ini, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada Anda. Baik, kita akan lanjutkan. Mari kita lihat sekali lagi Kisah Rasul 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Lihat lagi dengan cermat akan ayat ini sebagai dasar buat kita, lalu kita akan lanjutkan belajar tentang Abraham. Kisah Rasul 7 ayat 1 sampai keempat. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Saya mau ingatkan Anda begini. Abraham bertemu dengan the God of glory ketika dia masih di Ur Kasdim, Irak yang sekarang. Jadi Saddam Hussein itu familinya Ariel Sharon sebenarnya, saudara ya. Mungkin tadinya. Nah, perhatikan. Lalu Allah berkata, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Aku akan berikan kepadamu tanah perjanjian. Yang Allah berikan itu luar biasa. Sebetulnya kalau Anda mempelajari peta pada waktu itu, yang diberikan Tuhan itu adalah jalur
yang oleh orang-orang pada zaman itu dikenal sebagai Via Maris. Via Maris itu sebetulnya jalur yang menghubungkan antara dua peradaban besar. Dan itu yaitu Mesir dan peradaban yang lain, termasuk di Babel. Tapi ada jalur penghubungnya. Dan jalur itu sangat-sangat vital. Orang kalau menguasai jalur itu, dia menguasai dunia pada waktu itu. Itu sebetulnya hebat, saudara. Jadi Abraham tidak ngerti mau ditaruh di mana. Cuma yang Tuhan berikan ternyata tanah Israel, Kanaan. Ternyata itu merupakan jalur yang orang bilang sebagai Via Maris. Dunia dalam peradaban zaman itu ada dua yang sangat hebat, kuat sekali. Yang pertama tentu Mesir. Tapi yang kedua itu yang berkaitan dengan yang di Babilonia. Nah, itu selalu ada perdagangan muncul di situ. Ya, tapi trafiknya itu ngelewatin tanah Kanaan. Itu yang orang bilang sebagai Via Maris. Nah, di situ sebetulnya Allah mau berikan. Kalau orang kontrol daerah itu, karena begini, di situ ada sumber air yang luar biasa. Danau Galilea. Ya, itu merupakan tempat yang paling utama. Kenapa mesti lewat situ? Kenapa nggak yang lain? Sebab di Israel lah ada banyak air. Nah, orang yang kontrol daerah itu, dia kontrol dunia pada zaman itu. Jadi berkat waris Abraham kepada kita, karena kita milik Kristus itu sebetulnya menguasai dunia. Wah, nggak kebayang, Pak. Jangan dibayang-bayangkan, saudara. Aminkan, nikmati saja janji Tuhan. Jadi itu luar biasa. Memang kelihatannya cuma barang begitu. Tapi pada waktu itu sebetulnya kontrol dunia. Nah, esensi janji itu yang tidak pernah berubah. Karena itu Yesus berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikan semua bangsa apa? Muridku. Nah, sekarang saya mau tanya pada saudara. Waktu Abraham dengar akan perintah Tuhan untuk pergi, Abraham taat atau tidak? Taat tidak? Siapa bilang taat? Coba angkat tangan. Siapa bilang tidak taat? Angkat tangan. Siapa bilang itu yang saya mau tahu? Tidak usah angkat tangan. Karena Anda paling aman dengan begitu. Nah, saya mau katakan kepada Anda, memang akhirnya dia taat. Tapi pada mulanya dia tidak taat. Nah, perhatikan. Orang ini kelak disebut sebagai bapak segala orang yang beriman. Dan dikenal sebagai tokoh iman. Karena Alkitab berkata dia beriman. Karena itu dia dibenarkan. Ya kan? Tetapi pada mulanya, waktu dia melangkah pertama, tidak ada tanda-tanda dia orang beriman. Sekaligus itu merupakan penghiburan buat kita. Bahwa seringkali kita memulai dengan sesuatu yang buruk dan gagal. Tapi Tuhan dalam anugerahnya bisa angkat kita. Nah, lihat sekarang di Kejadian pasal 11. Ayat yang ke-27 sampai 32. Kejadian 11 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32. Silakan Hasto. Kejadian 11, 27 sampai dengan 32. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Nah, perhatikan. Mengapa kita berani berkata Abraham tidak taat? Yang menampakkan diri kepada Abraham, the God of glory, itu orang Yahudi tahu adalah Mesias sendiri. Dan semua kita tahu, itu siapa? Yesus.
Tapi Yesus atau Allah yang maha mulia menampakkan dirinya, saya balik, kepada Abraham, bukan kepada yang lain. Yang diperintahkan pergi siapa? Abraham. Tapi kenyataannya yang berinisiatif pertama untuk berangkat siapa? Terah. Baca itu. Terah yang mimpin. Nah, perhatikan. Ini masalah, saudara. Makanya saya berkata, Anda boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak berarti membuang akan pentingnya penyalipan daging kita dan penyangkalan atas jiwa kita. Orang kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan lalu berpikir bahwa segalanya sudah selesai, saya berkata itu salah besar. Abraham kurangnya apa? Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi untuk dia berangkat berat. Jadi rupanya dia cerita ke bapaknya, Bapak Terah, aku ketemu Tuhan. Terah ini penyembah berhala. Seperti juga Abraham pada mulanya. Alkitab yang menjelaskan. Lalu kemudian bapaknya bertanya, Tuhan yang mana? Yang patungnya yang mana? Gak ada. Hidup, gak ada patungnya. Dia ngomong. Apa yang dia ngomong? Aku disuruh pergi. Dan cerita. Terahnya penyembah berhala tulen. Wah, ini berhala bisa ngomong. Tuhan beneran. Lalu dia berkata, let's go. Jadi Abrahamnya tidak bertindak seperti yang Tuhan perintahkan. Tapi yang keluar inisiatif pertamanya ternyata Terah. Nah, perhatikan, menarik sekali. Nama Terah itu artinya delay. Delay itu apa? Tertunda. Kalau Anda naik pesawat, delay itu paling gak enak. Ditunda. Sehingga mereka tidak sampai ke Kanaan ketika Terah yang mimpin. Alkitab berkata, mereka berhenti di kota mana? Haran. Nah, mengapa di kota Haran, saudara? Sebab tempat Terah itu tinggal tadinya adalah daerah produksi berhala. Itu areal pabrik berhala, bahasa sekarang. Haran merupakan market pasar. Tempat orang menjual produknya, termasuk berhala. Pabrik perlu market, perlu pasar, supaya ekonomi jalan. Kalau hanya buat nggak terjual, tidak ada gunanya. Karena Terah yang mimpin, ketika sampai di Haran, dia berkata, ya kita di sini dulu sementara. Sebab ini bagus buat bisnis. Tapi itu bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Kalau Anda teliti, mereka berhenti di Haran selama 15 tahun, saudara. Sebagaimana namanya delay, tertunda atau penundaan. Karena delay yang mimpin, maka delaylah mereka. Karena si penundaan yang mimpin, maka tertundalah perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Ke tanah di mana kalau kita menguasainya, kita menguasai dunia. Dan betul hari ini, saudara, tidak ada negara di dunia ini yang seperti Israel. Yang resolusi PBB terbesar itu untuk Israel. Dan sebagian besar tidak pernah diurus oleh Israel. Irak kena satu tidak ngerjain, dibom. Israel sudah terlalu banyak resolusi yang dikeluarkan. Dan dianggap angin sama dia. Ini memang negara selalu jadi perhatian utama dunia. Dari dulu. Nangkap, saudara? Buat kita mesti belajar. Kalau kita menunda apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, mesti ada harga yang kita mesti bayar. Tapi ini selalu struggle-nya. Roh memang menurut, daging lemah. Tidak mau mengikuti kehendak roh. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya buat Abraham kerugiannya adalah tertunda. Perjalanan yang seharusnya segera mereka bisa tempuh untuk sampai ke tanah Kanaan tertunda 15 tahun. Nah, dulu umur orang panjang, saudara. Sekarang kalau Anda kehilangan 15 tahun Anda sia-siakan.
Saya berkata itu hampir Anda memupuskan semua harapan sebetulnya. Kalau rencana Tuhan dalam hidupmu tertunda belasan tahun sekarang ini, game over kita basically sebetulnya. Dan di sini nih bahayanya. Saya percaya, saya aminkan. Seorang teman saya berkata gini, late obedience is disobedient. Ketaatan yang tertunda, yang terlambat, sama dengan ketidaktaatan, itu betul. Dan Abraham memulai sesuatu dengan sesuatu yang salah. Allah menampakkan diri begitu hebat dalam hidupnya. Tapi untuk menundukkan jiwanya, rasa sungkannya kepada bapaknya, dia nggak bisa. Dan di sini Anda ngerti, perlu waktu bangun manusia roh kita sampai Anda cukup kuat dan solid. Ngerti saudara? Saya harap Anda bisa tangkap ini dengan baik. Amen. Dan yang paling berat, kalau Anda perhatikan, selama 15 tahun ini, Tuhan tidak bicara apa-apa kepada Abraham. Tidak. Tuhan hanya diam saja selama 15 tahun. Nunggu kapan saatnya bicara? Nunggu Terah mati. Dia berkata, baik. Aku perintahkan engkau pergi, engkau izinkan orang lain yang kontrol engkau. Berapa banyak kita seperti itu sebetulnya. Rasa sungkan kita dengan orang. Rasa karena keterikatan dengan orang tertentu. Membuat kita tidak bisa masuk kepada jalur kehendak Tuhan yang sempurna. Kita merasa, aduh aku gak bisa, gak enak lah buat aku nolak, gak enak. Nah, saya beritahu saudara. Perasaan itu Anda biarkan terus. Satu hari akan terjadi. Allah berfirman dan engkau menanti. Yang kau nanti siapa? Orang lain. Tapi saya pernah simpan. Tuhan ngomong, jangan berikan mic kepada orang lain. Waktu doa saya berikan orang lain. Sungkan. Kok rasanya saya monopoli semua sendiri. Mari saya bagi dengan orang lain. Kelihatannya baik. Tapi itu hanya usaha menyenangkan orang lain. Sambil mendukakan hati Tuhan, saudara. Abraham ketika dia dipimpin Terah, dia delay selama 15 tahun, dia hanya berhenti di kota Haran, dan selama 15 tahun Tuhan tidak bicara sama sekali. Sebab Tuhan baru bicara di Kejadian 12 ayat yang pertama. Silahkan dibaca. Kejadian 12 ayat yang pertama, setelah 15 tahun, tepatnya setelah Terah mati. Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Alright, nah perhatikan baik-baik. Di pasal-pasal terakhir, atau di ayat terakhir di pasal sebelumnya, dikatakan lalu setelah itu Terah mati. Di pasal 12 ayat yang pertama setelah Terah mati, 15 tahun kemudian, Tuhan baru bicara kepada Abraham. Nanti kalau Anda lihat